Hey, hello semuanya. Selamat datang kembali. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga sehat selalu, jasmani dan rohani tentunya. Hari ini gue mau membahas tentang pertanyaan 1000 umat lagi. Setiap orang pasti melewatinya, setiap orang pasti melakukannya dan mengalaminya dengan berbagai latar belakang. Kemarin sempat membahas tentang keseimbangan dalam suatu hubungan, terus adanya kedewasaan dalam hubungan, terus adanya pengetahuan, kedewasaan emosional dan timbal balik. Tapi gue nggak mau membahas itu lagi. Dan bagi lo yang mendengarkan podcast ke-14, tentunya semoga dari setiap pembahasan itu mampu bermanfaat bagi kalian yang setia mendengarkan podcast ini tentunya. Tentu saja dari setiap pembahasan mampu menjembatani kita semua di dalam suatu hubungan agar menjalaninya itu dengan sehat. Gak kerasa sekarang sudah bulan November. Jadi bagi kalian tinggalkan bulan Oktober dan marilah menata di bulan November ini. Jadi ketika sebelum mencintai diri sendiri, kalian harus mencintai diri sendiri dulu. Setelah itu barulah kalian menjalin suatu hubungan. Mungkin gue hampir beberapa kali menjelaskan seperti itu, namun gue gak bosan-bosan loh ketika gue akan selalu bilang seperti itu. Mencintai diri sendiri dulu, baru mencintai orang lain dan menjalin hubungan. Karena tingkat kebahagiaan itu tidak terdapat di dalam pasangan kita sebenarnya. Sebab kebahagiaan tidak digali di suatu hubungan, melainkan kedua individu menularkan tingkat kebahagiaannya masing-masing untuk bertumbuhnya suatu kebahagiaan di dalam suatu hubungan. Wah, yakin materinya hari ini cukup mengesankan, dan artinya mungkin bagi kalian yang pernah mengalami di ghosting ataupun perghostingan, ditinggal waktu sayang-sayangnya tentunya. Dan hari ini gue mau membahas tentang ghosting. Bagi kalian yang sedang mencari-cari pasangan, tentunya mengalami perghostingan. ghosting lagi dan ghosting lagi. Karena ditimbulkan rasa ketidakcocokan atau mungkin ada yang melatar belakanginya. Mungkin kamu akan mendengarkan beberapa kali podcast ini yang ke-15 ini. Mungkin ada istilah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Dulu memang istilah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya itu seperti kita itu kesannya itu digantung. Dan hari ini justru dipanggilnya itu ghosting. Iya, perghostingan. Seperti dihantu-hantui, terus ditinggal pas sayang-sayangnya. Beberapa hari yang lalu biasa-biasa saja mungkin. Tiba-tiba dia itu berubah dan kelihatan ingin menjauh banget dari kita dan digantungin, tidak dikasih kejelasan apapun. Ya, terkadang kita itu merasa ketika di ghosting itu seolah-olah kita itu malah lebih tidak mempunyai harga diri dan nilai sebenarnya. Sementara media sosialnya itu aktif. Hubungan sosial media itu hampir setiap detik gitu. Sekalinya gak ada kabar dan dia ingin menjauh dari diri kita, ya kelihatan banget itu. Sebenarnya ghosting itu sama halnya dengan digantung sebenarnya. Kayaknya sama juga. Intinya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya tanpa kejelasan apapun. Pokoknya seperti itu. Kalau memang dipikir-pikir lagi, faktornya itu mungkin ketika kita itu di ghosting oleh seseorang, karena mungkin banyak banget, bisa jadi dia itu deket bukan sama kita doang, ya pengen pergi dengan kita gitu, atau mungkin tidak ada rasa kecocokan yang bisa membuat kita itu lebih dekat dengan dia, malah justru itu ilfil dan sehingga dia itu pergi dari kita. Kalian yang pernah mengalami di ghosting, jangan berkecil hati dulu tentunya. Ingat, jangan berkecil hati dulu. Karena kemungkinan ada harapan untuk mencari lagi. Terkadang
untuk orang yang kena ghosting itu tuh menyakitkan banget sebenarnya. Dan gue pun pernah merasakan seperti itu, di ghosting ya oleh seorang wanita, ya walaupun gue gak bakalan menyebutkan namanya siapa gitu. Ketika sudah menaruh harapan kepada dia, ternyata ekspektasi yang kita mau itu gak sesuai harapan kita yang lebih bagus, ya malah justru lebih sakit gitu loh. Ya karena selama ini kita itu memilih menghabiskan waktu untuk dia. Banyak nih hal yang untuk mengorbankan waktu. Mungkin dia merasa spesial bagi lo, sudah kayak apa ya, mungkin martabak spesial mungkin. Yakin martabak spesial seolah-olah kita tuh seperti nabung gitu loh, nabung kepada dia walaupun banyak yang mendekati, tapi kita tetap pilih dia dan dia tidak sesuai dengan harapan kita tentunya. Jadinya sakit banget. Jadi apa yang kita tanamkan itu tidak membuahkan hasil yang baik. Lebih baik kita lepas saja dari gantungannya. Jadi gantungan yang di ghosting itu dulu, itu di ghosting dan digantung itu dulu. Ya digantung itu dan jangan berharap lagi. Karena untuk menyelamatkan diri kita agar tidak terjebak gitu loh. Jadi diri ini tuh jangan terjebak gitu loh. Gak perlu dia yang harus menyelamatkan kita. Gak perlu. Karena ketika dia itu masih ingin menyelamatkan kita, kayaknya gak mungkin deh. Ketika mungkin di ghosting pas lagi sayang-sayangnya, tinggal pas lagi sayang-sayangnya. Terus kita aja yang menyelamatkan diri kita, perkara dia menyelamatkan kita itu hal yang mustahil. Yakin, hal yang mustahil. Perghostingan ini memang menjadi darah daging bagi mereka yang ingin mengghosting sebenarnya. Entah mungkin itu dari beberapa faktor yang mempengaruhi, ya atau mungkin dia sedang dekat dengan yang lain itu. Jadi lu yang pernah mengalami korban ghosting, gue harap lu harus tetap sabar, karena jangan berkecil hati dulu. Ingat, masih banyak, dan lu harus tetap terus mencari yang terbaik buat diri lu sendiri. Sebenarnya korban yang di ghosting itu justru akan mengalami tingkat kekecewaan yang sangat dalam tentunya, karena mungkin dia sudah mengasih harapan kepada seorang namun dia belum sempat untuk mungkin menjalin suatu hubungan gitu. Kebanyakan dari korban ghosting memang seperti itu, dia akan merasa kecewa banget dan sakit banget tentunya, melebihi sakitnya patah hati mungkin. Dan semoga bermanfaat pembahasannya di podcast ke-15 ini. Semoga kalian tetap terus belajar, tetap terus berproses, dan bagi kalian yang sedang mencari-cari pasangan, tetap terus mencari pasangan, dan bagi kalian yang sedang menjalin suatu hubungan, tetap terus belajar. Menuntun itu lebih baik daripada menuntut suatu pasangan kita. Good luck bagi kalian. Terima kasih banyak.